Halo, assalamualaikum semua. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang environment dan lingkungan apa saja yang dibutuhkan untuk Android development, khususnya di IDE Android Studio. Ini adalah tampilan pertama kali ketika kita menjalankan Android Studio. Langsung saja kita akan start new project di sini, cuma sebagai sampel. Ini adalah tampilannya yang kita pertama kali launching ya. Saya di sini menggunakan Android Studio versi 4, yaitu versi yang paling baru saat ini. Jadi saya akan memperkenalkan di sini apa saja yang digunakan untuk development. Pertama saya akan menjelaskan di sisi toolbar di bagian sini. Di sini ini adalah project toolbar yang berisi tentang app kita di sini, direktori kita di sini. Di sini direktori untuk activity kita. Dan itu untuk manifest. Manifest itu gunanya untuk menampung semua user permission. Yang kemarin kita di sini kita bisa menampung user permission, misal internet. Ini adalah untuk menampung segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi kita. Misal internet itu sendiri. Internet. Nah, seperti internet ini. Dan ini activity yang di sini untuk menampung semua tema yang kita gunakan atau background yang kita gunakan. Sebelum itu saya akan menjelaskan juga tentang di sini directory res atau resources. Di sini ada drawable, ada layout, map dan values. Yang drawable ini digunakan untuk menampung semua data yang berupa gambar maupun video ataupun audio yang nantinya kita gunakan untuk aplikasi kita. Ini ada layout yang menampung layout kita yang kita buat saat kita membuat activity. Ini map untuk launcher yang digunakan untuk menjadikan kelas utama sebagai launcher activity-nya. Dan ini values. Values ini berisi tentang color, string dan style. Dan color ini kita menampung semua warna yang akan kita gunakan untuk aplikasi kita. String ini digunakan untuk menampung semua teks atau string yang bisa gunakan untuk di aplikasi, misalkan nama aplikasi atau nama button, nama teks dan sebagainya. Dan juga ada style di sini. Style ini digunakan untuk tema yang digunakan di aplikasi. Saya akan menyontohkan dari yang color dulu. Di sini saya akan menambahkan color. Misal color name-nya misal color black. Ini bebas ya namanya. Nah, di sini kita akan menggunakan warnanya, kita bisa ambil di Google dengan mengcopy hex code seperti ini. Saya akan mencari di Google di website color hex. Nah, di sini banyak sekali color warna yang kita ingin gunakan. Kita bisa custom juga di sini. Nah, di sini saya akan memilih salah satu dari warna ini. Kita pilih hex code-nya ya. Saya akan memilih ini. Nah, kita copy saja ini ya. Kita copy dan kita paste ke sini. Ctrl plus. Ini color blue ya, color blue. Kalau kita ingin mengimplementasikan warna ini,
kita tinggal ke sini, misal ini saya akan menampilkan previewnya ya sebagai sistem UI. Nah, di sini saya akan membuat backgroundnya menjadi warna yang tadi kita gunakan dengan cara kita di sini di activity kita berikan backgroundnya color blue. Nah, ini color blue adalah color yang kita gunakan tadi. Nah, warnanya akan berubah. Selanjutnya kita akan ke string. String ini adalah untuk menampung semua data berupa teks yang nantinya kita gunakan untuk aplikasi. Misal kita akan menambahkan string di sini. String name misal button ya. Nah, di sini kita isi apa yang akan kita tampilkan di dalam button itu. Misal kita akan tampilkan tulisan tombol. Oke, begini. Kita akan implementasi di sini. Kita hapus dulu ini ya. Tuliskan bentar. Kita tuliskan di sini, kita drag aja buttonnya ini. Oke. Nah, di sini kita bisa cari di sini dengan teks. Nah, teksnya ini kita tuliskan yang tadi. Tombol. Bukan, button. Nah, ini string button ini. Nah, nanti akan muncul teks tombol yang tadi kita tambahkan di string ini. Begitu. Selanjutnya kita akan di style. Style ini digunakan untuk mengatur tema yang kita gunakan di main activity ini. Misal ini style kita menggunakan app bar. Kalau kita tidak ingin menggunakan app bar di sini, kita tinggal menggantinya ini menjadi no action bar. Nah, maka otomatis action bar ini akan menghilang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang drawable. Drawable ini untuk menampung semua data yang berupa gambar, video, dan audio yang kita gunakan untuk aplikasi. Misal saya akan menambahkan gambar di sini. Kita cari di Google. Saya akan menambahkan gambar mobil ini ya. Download dulu. Oke, jika sudah di-download, kita copy saja gambar ini dengan cara copy, terus kita pastekan di drawable ini. Kita paste. Pastikan kita memilih yang di atas ya. Dan klik OK. Langsung kita klik OK saja. Nah, nanti akan muncul di sini. Di ini kita bisa tampilkan di layar ini dengan cara kita masukkan image view di sini dan masukkan mobilnya tadi. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, ini dalam penamaan di dalam drawable kita tidak boleh menggunakan spasi ataupun strip. Kalaupun kita ingin menggunakan spasi, kita disarankan untuk menggunakan underscore. Jadi kita rename saja ini, kita refactor, kita rename menjadi misal mobil. Nah, ini baru bisa kebaca. Jadi kita drag and drop saja ini image view-nya, terus kita pilih mobil, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, bagaimana cara mengatur lebar dari gambarnya? Cara mengatur lebar gambarnya kita bisa dari sini ataupun di split ini. Nah, saya lebih prefer ke di sini ya, di split, karena bisa menulis dengan melihat tampilannya langsung. Ya, saya akan mengubah tampilannya ini menjadi misal 150 dp dikali 150.
dp. Jadinya kecil begini. Ketika kita menggunakan constraint layout, kita jangan lupa untuk menghubungkan antara sisi-sisinya ya, minimal 3. Oke, begini kira-kira ya. Ini untuk tampilannya begini. Dan selanjutnya di dalam Android Studio itu terdapat sebuah tool untuk mengecek di mana kita error atau mengecek berjalannya aplikasi. Jadi kita di sini ada logadd namanya ya. Di sini ada logadd. Nah, logadd ini biasanya berjalan kalau kita sudah menjalankan aplikasi kita. Di sini akan muncul semua data yang running ketika aplikasi kita berjalan. Di sini juga ada terminal yang nantinya kita bisa gunakan untuk push ini project ke GitHub kita. Dan ini ada build. Build ini biasanya untuk mensinkronisasi semua dependensi yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya di sini ada Gradle script. Di Gradle script ini biasanya kita gunakan untuk menambahkan library third party ya. Nah, yang kemarin kita menggunakan library glide yang kita implementasikan di dependensi ini. Kita bisa menggunakannya dengan cara copy dependensi dari library tersebut di dalam websitenya ke dalam dependensi sini. Dan ketika kita menggunakan custom view seperti resicle view, seperti fragment navigation komponen yang nantinya kita akan bahas di episode selanjutnya, itu akan muncul di sini juga di Gradle sini. Jadi semuanya ada di sini tentang dependensinya dan juga library-nya di sini. Mungkin ini saja yang kita bahas di episode ini. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya tentang Android Fundamental, yaitu tentang Android SDK. Oke, terima kasih.